Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi sejarah tentang imperialisme dan kolonialisme di Indonesia bersama Bu Vina dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11. Nah, tapi sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, coba kalian perhatikan dulu gambar yang ada di samping Ibu. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya benar, ini adalah gambar rempah-rempah. Di situ terlihat jelas ada jahe, ada kunyit, ada kayu manis, ada cengkeh dan lain sebagainya. Nah, rempah-rempah yang ada pada gambar ini merupakan jenis rempah-rempah yang banyak ditemukan di Indonesia. Manfaatnya banyak banget loh, mulai dari untuk bumbu masakan, kemudian untuk minuman yang bisa menghangatkan tubuh kita, kemudian untuk menetralisir bau amis atau bau anyir pada ikan, daging sapi, daging kambing, seafood, dan lain sebagainya. Sampai bisa digunakan untuk obat herbal atau obat tradisional yang banyak yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, keberadaan rempah-rempah inilah yang membuat bangsa Eropa itu tertarik untuk datang dan berdagang di wilayah Kepulauan Indonesia pada abad ke-16. Nah, Ibu jadi penasaran deh, gimana ya awal mula terjadinya penjajahan di Indonesia? Yuk kita bahas. Nah, terjadinya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada latar belakangnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan rempah-rempah. Kalian tahu bangsa Eropa itu memiliki 4 musim. Yang pertama musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Pada saat musim dingin, orang-orang Eropa itu membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, pada zaman dahulu kala, sekitar abad ke-15 atau ke-16, ada beberapa negara di Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka ini rela berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya mengarungi samudra demi menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Tapi tujuan awalnya itu bukan untuk menjajah, bukan untuk menguasai, tapi hanya untuk berdagang saja. Mereka itu ingin menemukan atau ingin mencari barang-barang yang langka pada saat itu di pasar Eropa, seperti rempah-rempah yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Nah, karena rempah-rempah ini langka atau sulit ditemukan di Indonesia, di Eropa, mohon maaf. Nah, jadi orang-orang Eropa ini berusaha menemukan daerah lain untuk mendapatkan rempah-rempah yang mereka inginkan. Kira-kira apa ya yang menyebabkan rempah-rempah pada saat itu harganya jadi melambung tinggi? Nah, pada abad ke-15 ada satu kota di sana di Eropa itu yang memiliki peranan penting dalam perdagangan dunia, namanya Konstantinopel. Konstantinopel ini merupakan gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Jadi ketika ada barang dari Asia yang akan masuk ke wilayah Eropa itu harus masuk dulu ke Konstantinopel baru bisa masuk ke Eropa. Suatu hari si Konstantinopel ini runtuh. Kota yang paling maju di benua biru itu runtuh setelah dikepung selama kurang lebih 57 hari atau 8 minggu oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih atau yang lebih dikenal dengan Mehmed II. Tentunya bukan tanpa alasan ya, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya ini menaklukkan wilayah Konstantinopel. Pada saat itu kota ini dianggap sebagai kota yang sangat istimewa karena letaknya itu sangat strategis, di mana menghubungkan benua Asia dengan benua Eropa melalui jalur darat. Sejak runtuhnya Konstantinopel, maka distribusi perdagangan dari Asia ke Eropa ini ditutup. Maka dari itu, orang-orang Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Karena ditutupnya distribusi perdagangan itu, maka rempah-rempah itu harganya jadi melambung tinggi seperti itu ya. Nah, jatuhnya Konstantinopel ini menjadi titik balik peradaban dunia karena dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Eropa saja, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia termasuk Nusantara. Sejak itu, orang-orang Eropa mulai mencari daerah-daerah baru, daerah penghasil rempah-rempah. Disinilah dimulai abad penjelajahan samudra.
Karena jalur darat itu ditutup, maka orang-orang Eropa itu mencari jalur lain, yaitu jalur laut. Mereka menjelajahi samudra yang luas ini untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satu negara yang mengawali penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis. Mereka ini berbekal peta-peta kuno, kemudian kompas, dan juga teknologi pelayaran. Mereka menjelajahi samudra. Dari hasil penjelajahan samudra itu, mereka menemukan tempat-tempat baru yang baru mereka kunjungi atau baru mereka tepi di situ. Itu ada yang ke Amerika, ada yang ke India, ada yang ke Australia, dan ada juga nih yang nyangkut ke wilayah Nusantara. Bangsa pertama yang sampai ke Nusantara adalah bangsa Portugis. Di awal Juli 1511, bangsa Portugis ini menemukan daratan India. Nah, sebulan kemudian barulah mereka ini berlayar, kemudian menepi dan menaklukkan wilayah Malaka. Nah, sejak saat itu, mereka mulai berhasil menguasai bandar perdagangan rempah-rempah, menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, setelah rempah-rempah pertama mereka bawa kembali ke Eropa, banyak negara-negara lain yang terinspirasi juga nih untuk melakukan penjelajahan yang sama. Akhirnya, Nusantara menjadi tujuan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah. Karena dasarnya manusia itu nggak pernah puas, rempah-rempah yang sudah mereka kuasai itu belum cukup ternyata. Bangsa Portugis berusaha menemukan Kepulauan Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbanyak. Nah, pada 1512 Portugis berhasil menemukan Maluku dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Ternate. Keberhasilan Portugis ini menginspirasi negara-negara Eropa lainnya untuk mencapai kepulauan Indonesia juga. Nah, pada saat itu bangsa Eropa mulai berbondong-bondong melakukan penjelajahan untuk menemukan Nusantara dan mulai menjajah di tempat mereka menepi. Disinilah awal terjadinya kolonialisme. Nah, penjajahan bangsa-bangsa barat di Indonesia itu tergolong ke dalam kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni atau kolonus yang memiliki arti menguasai. Jadi, kolonialisme adalah usaha yang dilakukan oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alamnya, dengan cara membuat pemukiman-pemukiman di wilayah baru dan secara perlahan mereka itu merebut sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Nah, kolonialisme ini umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Pada saat itu, negara-negara yang berkuasa adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Nah, negara-negara ini berhasil menguasai wilayah-wilayah lainnya termasuk Nusantara karena mereka memiliki teknologi dan militer yang jauh lebih bagus daripada wilayah yang mereka jajah. Nah, istilah lain yang mirip dengan kolonialisme adalah imperialisme. Imperialisme ini berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Imperialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga dapat memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme ini sudah ada ya sejak abad ke-19. Imperialisme ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu imperialisme berdasarkan waktunya dan imperialisme berdasarkan tujuannya. Imperialisme berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang muncul sebelum revolusi di Inggris, revolusi industri di Inggris. Pada saat itu negara-negara di Eropa melakukan imperialisme karena termotivasi dengan semangat 3G, 3G, bukan 3G yang sinyal itu ya, tapi 3G di sini adalah gold, glory, dan gospel. Gold artinya kekayaan, mereka mencari kekayaan dengan cara berdagang. Glory artinya kejayaan. Yang terakhir gospel yaitu menyebarkan ajaran agama yang mereka anut, yaitu adalah Kristen pada saat itu. Yang kedua, imperialisme modern. Imperialisme modern ini termotivasi dengan kebutuhan ekonomi dan industri. Contohnya, suatu negara menguasai negara lain karena ingin memanfaatkan minyak yang ada di suatu negara tersebut. Mereka ini ingin menguasai minyak atau ingin memanfaatkan minyaknya itu untuk memenuhi kebutuhan negaranya.
Nah, selanjutnya imperialisme berdasarkan tujuannya ada empat. Yang pertama, imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan imperialisme militer. Imperialisme politik ini didorong oleh keinginan untuk menguasai kehidupan politik suatu negara. Sementara imperialisme ekonomi ini didorong oleh keinginan untuk menguasai perekonomian di suatu negara yang mereka jajah. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan. Imperialisme kebudayaan ini didorong oleh keinginan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan di negara tersebut, di negara yang mereka jajah. Dan yang terakhir adalah imperialisme militer. Nah, imperialisme militer ini didorong oleh keinginan untuk menguasai wilayah negara lain yang wilayahnya ini adalah letaknya strategis. Tujuannya untuk memperkuat pertahanan negaranya. Nah, bisa disimpulkan bahwa semua jenis imperialisme modern ini tujuannya hanya untuk menguntungkan negaranya sendiri di masa yang akan datang. Oke semuanya, jadi ada 3 poin yang kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah awal mula munculnya penjajahan di Indonesia. Yang kedua, kolonialisme, pengertian kolonialisme dan imperialisme itu apa, dan yang terakhir adalah jenis-jenis imperialisme. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat belajar, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.